Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi selanjutnya di metodologi penelitian, yaitu tentang pengolahan data dan analisa data secara kuantitatif ya. Ini mungkin masuknya ke bab 4, karena kemarin teman-teman sudah menyelesaikan bab 3. Jadi kita lanjut lagi ke pengolahan data dan analisa data kuantitatif. Nah, di pengolahan data, kita itu kan sebelumnya kan sudah mengumpulkan data nih. Jadi data-data yang mentah ini nanti dikumpulkan. Nah, data-data mentah ini bisa berupa misalnya hasil kuesioner teman-teman secara online maupun secara offline yang dikumpulkan di perusahaan, misalnya dari operator atau dari para pegawai misalnya, atau dari responden-responden secara online gitu. Nanti dikumpulkan, lalu nanti akan diolah atau dianalisis sehingga menjadi suatu informasi baru. Ya, pengolahan data ini dilakukan secara manual bisa. Nih kalau manual berarti kita bisa menggunakan kalkulator saja ya. Jadi ini pengolahan data secara manual ataupun dengan aplikasi pengolahan data, bisa menggunakan Excel atau SPSS dan lain sebagainya. Cuman mungkin kalau manual sekarang udah jarang ya, biasanya kita udah pakainya minimal pakai Excel gitu ya. Jadi data-data tersebut nanti akan diolah menggunakan Excel gitu ya. Nah, pengolahan data ini, jadi yang pertama kan kita mengumpulkan data-data. Tadi ya, data-data yang mentah. Ini datanya itu primer atau data sekunder, lalu dilakukan pengolahan data. Pengolahan datanya itu yang pertama ada editing atau penyuntingan, ya, lalu ada coding data, lalu selanjutnya entry data atau memasukkan datanya, lalu ada cleaning data. Sehingga menghasilkan suatu informasi. Informasinya bisa berbentuk narasi, tabel, atau grafik. Ya, ini informasi-informasi baru berdasarkan pengolahan data yang kita lakukan. Selanjutnya, setelah diolah baru kita melakukan analisis data menggunakan uji statistik untuk membuktikan hipotesis yang telah kita buat. Nanti ada H0 dan H1. Dan kita melakukan analisis data untuk membuktikan hipotesis tersebut. Seperti itu. Nah, untuk pengolahan data sendiri, yang pertama itu ada editing atau penyuntingan ya. Di sini kita melakukan pemeriksaan data. Nah, jadi kita memeriksa data yang telah dikumpulkan, karena kan nggak mungkin kita langsung mengolahnya begitu saja, data-data tersebut gitu, karena kan data-data itu masih mentah gitu kan, masih random banget. Nah, kita harus memeriksa dulu pertama data-data yang telah kita kumpulkan, terus kita cek kelengkapan jawabannya, apakah jawaban-jawaban dari kuesioner kita misalnya terhadap responden itu sudah terjawab secara lengkap atau belum. Karena kan bisa jadi misal kita memberikan 10 pertanyaan untuk operator atau pegawai kantor misalnya. Terus ternyata mereka ada yang kelupaan gitu ya, ketinggalan. Jadi misalnya yang jawabnya cuma 9, berarti kan ada yang kurang lengkap. Berarti kita harus apa? Nah, ketika ditemukan ketidaklengkapan dalam pengisian jawaban, maka harus dilakukan pengumpulan data ulang. Nah, bisa kita kembali lagi misalnya ke responden tersebut atau ke pegawai tersebut untuk mendapatkan jawaban yang kurangnya seperti apa gitu ya. Makanya kenapa kita perlu melakukan pemeriksaan data. Jadi nggak bisa kita ketika udah dapat nih, merasa tenang karena sudah mendapatkan keseluruhan data, jadinya ya udah, tidak dilakukan pemeriksaan data, langsung menginput data dan dianalisis. Ternyata pas melakukan analisis, loh kok ada data yang kurang gitu ya. Nah itu kan repot lagi ya ketika sudah melakukan proses analisis. Jadi sebaiknya ketika data sudah terkumpul, kita cek dulu data-datanya, apakah sudah lengkap atau belum. Kalau belum, ya udah kita lakukan pengumpulan data lagi, data ulang gitu ya. Nah, pemeriksaan data ini dilakukan untuk seluruh kuesioner atau seluruh formulir isian setelah data terkumpul. Apakah data tersebut dapat dibaca? Ya, karena kan kalau misalnya kita ngasihnya misalnya ke pegawai atau ke operator secara langsung, misalnya mereka menjawab secara tertulis, kadang tulisannya kan beda-beda ya. Ada tulisan yang gampang dibaca, ada yang tulisannya tuh agak sulit untuk dipahami gitu kan. Jadi kita harus cek juga apakah dapat dibaca sama kita atau enggak. Jadi kita bener-bener baca tuh jawabannya mereka satu persatu, jawabannya kita nangkep nggak maksud dari jawaban yang mereka tulis gitu ya. Lalu yang kedua, apakah semua pertanyaannya itu terisi lengkap atau enggak? Jangan-jangan ada satu atau 2 yang nggak diisi karena mungkin mereka malas atau mereka bingung, jadinya mereka lewat, skip, dan lupa diisi gitu ya. Terus yang ketiga, terdapat ketidakserasian antara jawaban yang satu dengan yang lain, ya gitu. Atau dari segi konsistennya itu tidak konsisten gitu ya. Jadi harus dicek juga misalnya umurnya baru
15 misalnya, tapi lulusannya sudah perguruan tinggi misalnya, itu kan harus dicek nih apakah emang benar dia misalnya 17 tahun deh, 17 tahun sudah lulus dari perguruan tinggi misalnya gitu ya. Nah itu harus dicek misalnya. Terus yang keempat, terdapat kesalahan lain yang akan mengganggu proses pengolahan data selanjutnya atau akurasi. Nah, ini juga harus cek juga, diperiksa juga datanya, apakah ada kesalahan-kesalahan lain nantinya agar tidak mengganggu proses pengolahan data selanjutnya. Jadi keakuratannya juga harus dicek di saat pengolahan data yang pertama ini ya, dari editing ini harus dicek ada kesalahan-kesalahan nggak dalam penginputan jawabannya. Nah, editing atau penyuntingan ini dapat dilakukan dengan cara editing lapangan dan editing menyeluruh. Nah, editing lapangan itu misalnya kita sudah melakukan pengumpulan data. Nah, terus nanti kita bisa memberikan data tersebut kepada supervisor untuk melakukan pengecekan ulang terhadap beberapa pertanyaan penting ya. Biasanya kepada 10% responden segera setelah data terkumpul semua. Jadi nanti kita akan minta tolong supervisor juga untuk mengecek. Misalnya kita memberikan kuesionernya kepada 100 operator misalnya. Nah, kita minta tolong supervisor untuk mengecek beberapa pertanyaan penting tersebut. Apakah mereka tuh menjawabnya secara benar atau asal-asalan gitu kan. Karena ada juga mungkin mereka yang malas atau yang nggak paham, akhirnya mereka udah asal-asalan aja yang penting ngisi gitu kan. Nah, itu akan dicek sama supervisor. Biar kita juga paham maksud dari operator tersebut menjawab pertanyaan itu dengan gaya bahasa seperti itu tuh maksudnya kemana sih gitu misalnya. Jadi supervisor akan menjelaskan, "Oh ini maksudnya ke sini, operator ini ngejawabnya ini karena maksudnya ini." Nah kita bisa mendapatkan jawaban dari supervisor agar kita lebih paham dalam apa ya, memahami data tersebut gitu ya, memahami jawaban-jawaban tersebut. Nah, biasanya kalau supervisor kan karena waktunya juga terbatas ya, jadi dia juga hanya 10% aja minimal gitu ya, dari responden. Berarti kalau 100, ya 10 orang itu dicek sama supervisor secara random ya, secara acak. Lalu yang kedua ada juga editing menyeluruh. Nah, ini dilakukan secara menyeluruh terhadap jawaban responden sehingga dapat diketahui konsistensi jawaban. Nah, ini biasa kita yang melakukannya ya secara menyeluruh, kita cek satu-satu apakah mereka jawabannya sudah sesuai atau belum atau misalnya dirasa ada yang kurang. Nah, itu kita bisa melakukan editing secara menyeluruh terhadap jawaban dari responden-responden kita. Nah, biasanya kesalahan yang sering terjadi itu adalah ketika responden mengisi kuesioner kita atau mengisi formulir isian kita, itu ada jawaban tidak tepat di kolom yang tersedia. Nah, misalnya ditanyanya itu jenis kelamin, ya. Nah, ini nih sama kayak udah salah menulis jawaban, misalnya ditanya jenis kelamin, jawabnya 20. Nah, kayak gitu. Bisa jadi dia ngisi 20 tahunnya itu, harusnya di kolom yang ketiga, tapi dia ngisi di kolom yang kedua, kayak gitu ya. Jadi ini saling berikatan, jawaban tidak tepat di kolom yang tersedia dan salah menulis jawaban, kayak gitu. Lalu salah menggunakan unit ukuran atau satuan. Nah, misalnya dia sudah bekerja di sini selama 20 tahun, tapi dia hanya menulis 20 bulan. Nah, gitu ya, salah satuannya. Nah, yang kedua itu adalah coding. Di sini yaitu tahap pemberian kode jawaban terhadap kuesioner yang sudah dijawab oleh responden selama penelitian berlangsung. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah tadi editing ya, mengecek data-datanya, setelah dirasa sudah oke, sudah cukup gitu ya, datanya sudah lengkap, maka kita lakukan coding gitu atau pemberian kode jawaban terhadap kuesioner tersebut. Nah, kita kan nggak mungkin masukin nama responden satu persatu gitu kan. Biasanya kalau namanya sama gimana gitu ya. Makanya kita bisa tulis kan dengan nomor responden. Dan misalnya item pertanyaannya itu 1, 2, 3 gitu ya. Misalnya tapi tetap kita tulis ya 1, 2, 3 itu maksudnya apa gitu ya. Kasih note. Nah, cuma di sini kita akan memberikan kode misalnya pertanyaan ini tuh disebutnya pertanyaan 1, pertanyaan ini pertanyaan 2, lalu pertanyaan 3 gitu. Nanti kita kasih note di pinggirnya 1, 2, 3 itu maksudnya apa. Nah, atau kayak gini misalnya, pendidikan terakhir kodenya 1 tidak tamat SD, kalau kodenya 2 tamat SD, kode 3 tamat SMP gitu ya dan seterusnya. Pekerjaan juga sama kita kasih kodenya gitu ya biar memudahkan kita saat, penginputan data nantinya gitu ya. Nah, seperti ini jadi data entry atau penginputan data. Ini mengisi kolom dengan kode sesuai dengan jawaban dari responden pada Microsoft Excel atau SPSS. Nah, contohnya ada penelitian tingkat kepuasan customer terhadap kualitas produk grade A pada PT ABC.
Ini ada kriterianya yaitu puas, tidak puas gitu ya. Di sini ada nomor respondennya, item pertanyaannya 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada jawabannya. Kalau responden yang pertama itu menjawabnya, "Oh, puas untuk pertanyaan pertama. Oh, cukup puas untuk pertanyaan kedua," kayak gitu kan. Nah, terus juga yang ketiga, cukup puas juga dan yang keempat puas. Nah, jadi kita bisa langsung memasukkan datanya atau misalnya kalau udah di Google Form kan bisa langsung diekstrak ya, jadi ke Excel gitu ya. Jadi sudah ada data-datanya kayak gini lengkap. Tapi kalau misalnya ternyata dari kita ngisi dari formulir isian, berarti kita kan harus menginput secara manual, seperti itu. Nah, setelah kita menginput data, kita nggak bisa langsung menganalisis datanya. Kita harus melakukan cleaning data atau data cleaning dulu. Di sini proses pengecekan kembali data yang sudah dimasukkan dalam bentuk master data atau software statistik. Misalnya SPSS, Statcal, Stata, dan lain-lain. Nah, di sini data cleaning ini berfungsi untuk melakukan pengecekan kembali. Jaga-jaga. Jadi, untuk mengetahui apakah data yang sudah diinputkan ke dalam software terdapat kesalahan atau tidak. Ya, jadi ketika kita sudah menginput datanya, kita harus memeriksanya kembali, mengecek kembali. Jangan sampai ada data yang salah input, yang akhirnya kita lanjutkan ke analisis dan itu akan mengubah analisis, jadi akan mengganggu jawaban. Makanya kita perlu melakukan data cleaning, jadi benar-benar dicek lagi, ada yang salah atau enggak gitu ya, dalam penginputan data ke dalam software. Karena kalau misalnya udah dianalisis, nanti akan sulit lagi untuk mengubah datanya gitu ya, dan ribet lagi gitu, harus ngulang lagi dari awal. Ya, jadi biar sebelum analisis kita bener-bener rapikan dulu sih datanya. Lalu yang selanjutnya yaitu tabulating data. Di sini proses penyusunan data sedemikian rupa agar mudah dikalkulasikan, disusun untuk disajikan dan dianalisis. Tabulating data atau penyusunan data dapat dilakukan dengan menyusun data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, tabel silang, dan lain-lain. Jadi sudah dalam bentuk tabel datanya dan sudah rapih yang dimana tabel tersebut bakal bisa langsung dilakukan analisis, disajikan untuk dianalisis, kayak gitu. Jadi usahakan data-data yang telah terkumpul disusun sedemikian rupa, dirapihkan datanya agar memudahkan kita ketika menganalisis data tersebut ya. Nah, jadi langsung ke analisis data. Nah, dalam analisis data ini yang dibedakan berdasarkan penelitian kuantitatif dan kualitatif ya, seperti yang sebelumnya telah dijelaskan. Nah, kalau penelitian kuantitatif itu, kita akan menggunakan uji statistik yang dibagi dua jenis, yaitu ada statistik deskriptif dan statistik inferensial. Ya. Lalu yang kedua, penelitian kualitatif. Nah, biasanya analisis data itu relatif lebih sulit karena menggabungkan berbagai data kualitatif dari beberapa responden untuk disimpulkan informasinya. Nah, kalau penelitian kuantitatif kan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu sudah dalam bentuk angka. Jadi akan lebih mudah bagi kita untuk menyimpulkan penelitian kita gitu, karena bentuknya sudah dalam bentuk angka. Sedangkan kalau kualitatif itu masih deskripsi gitu ya, si data-datanya itu. Nah, sehingga penelitian itu biasanya analisisnya agak lebih sulit karena kan berdasarkan pendapat-pendapat banyak responden gitu ya. Jadi kalau misalnya kuantitatif langsung pengujian statistik, kalau kualitatif harus pengolahannya berbeda gitu ya. Nanti kita akan jelaskan di analisis kualitatif. Nah, untuk penelitiannya sendiri, kalau yang kualitatif misalnya itu ada studi literatur misalnya ya. Jadi kita bisa membahas hubungan antara A dan B misalnya. Misalnya ada AI dan IoT, apa hubungannya AI dan IoT di industri manufaktur, apakah ada hubungannya atau enggak, kayak gitu misal. Nah, terus caranya itu adalah kita bisa mengumpulkan dari berbagai macam jurnal. Nah, dari misalnya 100 jurnal yang telah diteliti, yang telah kita review, jurnal tersebut mengatakan bahwa hubungan itu adalah IoT dengan manufaktur itu seperti apa, terus AI dan manufaktur itu seperti apa, dan IoT dan AI itu misalnya ada subnya kan, jenis IoT-nya itu ada apa aja, terus jenis AI-nya ada apa aja. Nah, apakah ada hubungan antara satu dengan yang lainnya terhadap industri manufaktur misalnya. Nah, terus nanti akan mendapatkan kesimpulannya itu berupa deskripsi juga gitu. Terus juga nanti ada bentuknya itu misalnya gambar hubungan antara satu dengan yang lainnya kayak gitu. Sedangkan kalau kuantitatif karena bentuknya sudah dalam bentuk angka, jadi akan lebih mudah dalam analisisnya, langsung bisa, apa, perhitungannya ke statistik gitu ya, jadi lebih mudah biasanya.
Nah, untuk S1 biasanya rata-rata memang kebanyakan ke kuantitatif. Nah, di sini analisis statistik deskriptif itu digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan atau berlaku umum atau generalisasi. Ya, jadi kalau analisis statistik deskriptif itu kita hanya menggambarkan data yang terkumpul aja gitu kan. Maksudnya datanya itu seperti apa gitu ya. Dideskripsikan data-data tersebut itu menggambarkan apa, tapi tidak menarik kesimpulan. Ya, jadi hanya menggambarkan secara umum saja gitu, masih general, belum mengambil kesimpulan terhadap, data hasil analisisnya. Nah, disebut juga analisis statistik univariat yang dilakukan menurut jenis data, baik kategorik maupun numerik. Nah, data kategorik itu apa? Ini untuk data kategorik dapat berupa distribusi frekuensi, persentase, atau proporsi dari setiap variabel yang diteliti. Contohnya, pada penelitian kepatuhan dosen dalam pengisian resume pengajaran di suatu perguruan tinggi, didapatkan bahwa dari 45 dosen PNS memiliki kepatuhan 70%, sementara 55 dosen non-PNS memiliki kepatuhan 30%. Nah, ini kan hasilnya tuh masih deskriptif gitu ya, jadi masih general juga gitu kan, belum ada analisis yang lebih spesifik. Nah, kita bisa menggunakan data kategorik agar lebih mudah dipahami. Jadi kita bisa bikin tabelnya berupa distribusi frekuensi atau, proporsinya gitu ya. Di sini kan berarti PNS-nya itu yang patuh ada 32 orang, yang tidak patuh ada 13 orang gitu kan. Yang non-PNS berarti 17 orang yang patuh, tidak patuhnya ada 38 orang, totalnya 100%. Dan data numerik ini hasil akhir analisis data numerik pada tahap analisis univariat dapat berupa ukuran pemusatan data dan ukuran variasi. Nah, ukuran pemusatan data ini ada tiga jenis biasanya yang sering digunakan untuk mendeskripsikan data kuantitatif, yaitu ada mean, median, dan modus. Ya, ini mungkin sudah teman-teman pelajari juga di statistik ya. Jadi mean itu kan artinya rata-rata dari suatu data. Misalnya tabelnya itu ada 10 data, berarti rata-rata dari 10 data tersebut gitu ya. Lalu median berarti data tengahnya. Kalau misalnya ada 10 data, berarti mediannya adalah data ke-5 dan ke-6 dibagi 2. Lalu modus, itu data yang sering muncul. Misalnya dari 10 data itu yang sering muncul 6 misalnya, angka 5 misalnya. Berarti modusnya itu adalah 5. Kayak gitu ya. Kalau misalnya teman-teman agak-agak lupa, mungkin bisa dicek lagi pembelajaran statistiknya tentang mean, median, dan modusnya. Lalu selanjutnya, ukuran variasi. Ukuran penyebaran data biasanya dilakukan dengan melihat rentang skor atau range, varians dan simpangan baku atau standar deviasi, ya. Nah, range itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Kalau varians atau S kuadrat dapat menjelaskan homogenitas suatu kelompok. Semakin kecil variansnya, maka semakin homogen data dalam kelompok tersebut, dan sebaliknya. Berarti semakin besar varians, maka semakin heterogen data dalam kelompok tersebut. Nah, ini rumusnya ya untuk varians S kuadrat sama dengan jumlah dari, nah, XI adalah nilai tiap responden dikurangi nilai rata-rata dikuadratkan dibagi jumlah data dikurangi 1. Lalu yang terakhir disimpangan baku yaitu akar dari varians, akar dari S kuadrat. Nah, ini teman-teman kalau misalnya agak lupa bisa cek lagi pembelajaran statistika. Di sini pasti sudah dijelaskan tentang varians dan simpangan baku gimana cara menghitungnya gitu ya dari tabel suatu data, ya. Lalu yang kedua itu ada analisis statistik inferensial. Di sini adanya upaya untuk mengadakan penarikan kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Nah, kalau tadi analisis deskripsi itu belum mengambil kesimpulan ya masih secara general terhadap datanya. Nah, kalau inferensial setelah dari deskriptif kita baru menarik kesimpulan ya. Dan membuat keputusan berdasarkan analisis yang telah digunakan. Biasanya, analisis ini membutuhkan sampel tertentu dari sebuah populasi yang jumlahnya banyak, dan dari hasil analisis terhadap sampel tersebut digeneralisasikan terhadap populasi. Lalu ada juga pembuktian hipotesis. Nah, berdasarkan pengujian hipotesis, statistik diferensial dibagi menjadi dua, yaitu ada analisis hubungan dan analisis komparatif. Nah, di analisis statistik inferensial itu berarti kita sudah menarik kesimpulan dan membuktikan hipotesis. Jadi yang mana nih yang diterima? Apakah hipotesis yang
H1 atau H0 kayak gitu, dan H1 dan H0-nya itu apa sih gitu kan. Jadi sudah ada pembuktiannya. Nah, analisis hubungan itu seperti yang kita sudah jelaskan ya, misalnya ada variabel terikat dan variabel bebas. Jadi analisis hubungan itu nanti pada akhirnya kesimpulannya adalah kalau misalnya hipotesis yang diterima itu H1 berarti kan, oh terdapat hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas ini gitu ya, adanya hubungan antar variabel ini. Ya, variabel A dan variabel B itu ada hubungannya. Kalau misalnya ternyata yang terimanya H0, berarti kan tidak ada hubungan antara variabel bebasnya dan variabel terikatnya. Jadi sudah ada simpulannya juga gitu ya, hasil analisisnya. Nah, kalau hubungan itu seperti itu, jadi antar variabel itu hubungannya seperti apa. Nah, kalau analisis komparatif, namanya kan komparatif ya, berarti kita mengcompare hasil analisisnya. Jadi misalnya ada 2 tabel. Nah, kita compare nih tabel yang pertama dengan tabel yang kedua, data yang pertama dengan data yang kedua itu kita compare gitu, hasil analisisnya seperti apa, nanti baru kita tarik kesimpulannya hasil dari, membandingkan tabel tersebut, membandingkan hasil analisis tersebut, baru kita bisa menarik kesimpulan untuk menghasilkan informasi yang baru. Seperti itu barangkali untuk, analisis penelitian kuantitatif. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan saja secara langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.